Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi tentang KD 3.1. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang prinsip perancang pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari materi kerajinan serat alam, siswa dapat yang pertama, mengetahui jenis, sifat, karakter dari teknik pengolahan serat. Yang kedua, menjelaskan prinsip perancang pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan serat yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contoh serat yang paling sering dijumpai adalah serat pada kain, merupakan manusia menggunakan serat dalam banyak hal untuk membuat tali, kain, atau kertas. Jenis-jenis dan karakteristik serat tumbuhan terbagi 5 bahagian. Yang pertama, serat tumbuhan. Yang kedua, serat dari biji. Yang ketiga, serat dari batang. Yang keempat, serat dari daun. Yang kelima, serat dari buah. Selanjutnya, serat tumbuhan. Yang pertama, serat kapas. Serat kapas yaitu serat alami atau tumbuhan yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Karena seratnya itu nyaman dan bisa dipakai di semua kalangan masyarakat. Serat kapas sangat penting di industri tekstil karena bahannya mudah didapat, sangat kuat. Sifat kapas yang kurang kenyal yang menyebabkan kapas mudah kusut. Kapas itu dipintal dan kemudian menjadi benang, akhirnya ditenun menjadi. Yang kedua, serat jute. Serat jute yaitu serat alami atau tumbuhan yang paling banyak digunakan sebagai kebutuhan hidup manusia. Serat ini terbuat dari semua jenis batang kulit pohon. Jute ini banyak digunakan untuk membuat tali tambang, kertas, karpet, gorden, dan juga pelapis kursi mebel. Serat jute ini banyak juga dipakai perindustrian, tekstil, dan mebel. Selanjutnya, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon, kapas, dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Selanjutnya, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo, ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flek, jute, rosella, hennep, rami,
orena, kenaf, dan sebagainya. Selanjutnya, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gendok, daun abaka, daun sisal, dan daun henekuin. Terakhir, serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu, sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku.